Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman pernah mendengar jeruk sambas? Enak kan? Manis. Lalu teman-teman pernah mendengar salak pondoh yang sudah sangat terkenal. Tentu dia juga berasal dari desa Pondoh ya, yang ada di Sleman. Kemudian kalau kopi, apa yang terlintas? Kopi Aceh, kopi Gayo, ya kan? Kalau Lampung, coba yang pertama kali terlintas apa? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, nah kalau pisang, nah ini, apakah pisang Ambon berasal dari Ambon? Apakah pisang Ambon ini berasal dari Ambon? Nah itu juga silakan teman-teman jawab dan tulis di kolom komentar. Boleh juga teman-teman tambahkan nama tanaman, buah, bunga, atau rempah, atau apapun yang sekiranya dinisbatkan dengan nama tempat. Oke. Nah, kita masih berbicara atau membahas tentang starting quality sambil kita jalan-jalan di kebun. Kemarin saya sudah sebutkan 5 poin ya kalau nggak keliru ya, tentang starting quality cita rasa kopi. Cita rasa kopi. Yang pertama saya sebutkan adalah suhu dan ketinggian. Saya akan ini dulu ya, buat sebuah pernyataan bahwa memang spesies itu memang yang penting. Nah, starting quality yang saya maksud di sini adalah apapun spesies yang kita tanam itu bisa jadi rasanya ketika memang kita memiliki 5 hal gitu ya. Kita memiliki 5 hal agronomi. Jadi kalau teman-teman bilang, oh ya Arabica punya rasa begini, Robusta punya rasa begini, Liberica punya rasa begini, itu benar. Teman-teman yang lebih tahu. Tapi itu bisa gagal, bisa nggak jadi, bisa nggak keluar boldnya, acidity-nya, rasa khasnya, aftertaste-nya itu bisa gagal, bisa buyar kalau kita tidak memiliki 5 kuncian agronomi. Nah, kita akan ngebahas 3. Sebagai panduan ataupun sebagai latar belakang lah ya, latar belakang bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan spesies kopi yang kita tanam tersebut, kemudian muncul cita rasa yang kita harapkan, muncul cita rasa yang enak ya, gitu ya. Pada akhirnya apa? Enak gitu ya, ya selera, karena kita kan butuh kopi yang enak kan. Nah, seperti itu. Terlebih bagi teman-teman yang sekarang menikmati kopi-kopi tanpa gula, menikmati kopi-kopi specialty. Oke. Nah, sambil kita cari posisi, nah di sini mungkin ya. Di sini. Nah. Oke, teman-teman. Sebentar. Nah, oke. Jadi starting quality dalam secangkir kopi memang erat kaitannya dengan sisi agronomi. Teman-teman mau merasakan kenikmatan kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Excelsa atau kopi Liberica, itu harus didukung dengan kondisi satu yang akan kita bahas, yaitu tentang ketinggian dan suhu. Apa sih kaitannya sisi agronomi, ketinggian dan suhu terhadap cita rasa? Jadi teman-teman, kopi yang ditanam
pada ketinggian, pada suhu tertentu, itu akan mempengaruhi, mengintervensi rasa dari kopi itu sendiri. Kopi Arabica itu paling ideal ditanam di atas 1000 mdpl, paling ideal secara ketinggian. Nah, di situ akan terkeluar akan muncul cita rasa dari kopi Arabica yang nikmat tadi itu, yang manis, yang rasa buah-buahan, kemudian yang harum, yang segar, yang tingkat keasamannya rendah, dan seterusnya. Itu untuk spesies Arabica. Jadi Arabica di ketinggian itu akan mengalami proses pematangan yang panjang. Kita tahu kopi adalah tanaman pertanian tahunan. Nah, gitu. Proses pematangan yang panjang ini membuat kadar rasa, apakah itu manisnya, asamnya, dan rasa-rasa yang lain itu menjadi sangat baik gitu ya. Jadi dia terakumulasi sepanjang bulan, sepanjang tahun, sehingga terkumpullah menjadi cita rasa yang enak, yang baik dalam sebiji kopi, sebutir biji kopi. Nah, seperti itu. Kalau Robusta bagaimana? Robusta secara spesies dia tanaman yang mampu tumbuh di bawah 1000 mdpl, yang mampu tumbuh baik di bawah 1000 mdpl secara ketinggian dan suhu. Bisa lebih rendah dari 1000 mdpl dan bisa sedikit lebih hangat daripada Arabica, ya kan? Nah, itu Robusta. Ada yang bisa lebih rendah lagi mdpl-nya, itu kopi Liberica, spesies Liberica. Spesies, masing-masing spesies itu memiliki proses metabolis sendiri dalam pematangan buah. Kalau tadi kita bilang kopi Arabica bisa tumbuh optimal di daerah yang tinggi dan dingin, dengan suhu yang dingin dan tempat yang tinggi, itu akan membuat pematangan atau akumulasi dari rasa Arabica itu akan optimal. Kalau Robusta memang dia tidak perlu tempat yang tinggi secara tumbuh, tapi ketika dia tumbuh di dataran tinggi, dia juga akan mengalami proses yang sama seperti Arabica. Makanya kopi-kopi Robusta yang tumbuh di dataran tinggi juga berpotensi, sangat berpotensi memiliki cita rasa yang baik seperti Arabica, gitu ya. Jadi ketika teman-teman beli kopi itu biasanya ditampilin itu berapa mdpl, gitu ya, atau kalau bahasa ininya elevasinya berapa, gitu ya, ketinggiannya berapa, ASML gitu ya, AMSL apalah itu ya, nanti teman-teman bisa perbaiki. Sisi agronomi dari starting quality kopi, cita rasa kopi yang kedua adalah tanah. Apa bang pengaruhnya tanah ini? Tanah kita ini, Sumatera khususnya, alhamdulillah Sumatera ini adalah tanah yang berjenis vulkanis dan yang kaya akan unsur hara. Tapi saat ini kondisi tanah tidaklah seperti dulu. Tanah hari ini adalah tanah yang sudah lelah. Tanah hari ini itu adalah tanah pertanian yang memang sudah diusahakan dari tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu bahkan. Dan kemudian sudah diintervensi dengan berbagai macam cara yang menyakitkan bagi tanah ketika dia kontak dengan bahan-bahan kimia. Ya kan? Itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang mengherankan lagi ya. Mungkin ya umumnya begitulah. Kita juga nggak bisa melarang, kita juga mungkin ya kita pakai gitu ya. Kita juga nggak bisa menafikan kita perlu nutrisi bagi tanah. Kadang-kadang nutrisi bagi tanah itu kita asosiasikan dengan kita perlu hasil. Nah, gitu. Itu loh tantangannya petani sekarang. Kita perlu hasil. Oke, itu nanti kita bahas di bab lain. Tapi tanah itu punya unsur primer, namanya NPK, nitrogen, fosfor, kalium.
Nah itu unsur primer yang diperlukan bagi tanah. Tanah yang tidak seimbang, tidak kurang nitrogennya, kurang fosfornya, kurang kaliumnya, kurang kalsiumnya, kurang mangannya, kurang boronnya, itu membuat keadaan tanah tidak seimbang. Apa yang berakibat, berdampak? Buahnya. Kondisi buahnya kecil, mungkin keriput, mungkin kisut. Terus nutrisi dalam tanah yang tidak seimbang tadi membuat cita rasa yang akan terakumulasi di dalam buah, di dalam biji juga menjadi tidak enak gitu ya. Karena ibarat kata dalam satu piring itu cuma ada kerupuk aja gitu misalnya. Ya kurang. Ya kan, manusia juga akan kurang gitu. Ada kerupuk, ada sayur. Nah, lumayan, tapi kurang. Gitu ya. Apalagi yang diperlukan? Ada lauk. Nah, gitu misalnya ya. Tambah lagi nanti ada buah. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Ketika manusia itu ditopang dengan nutrisi yang baik, maka dia akan tumbuh juga secara fisik, secara kualitas, secara pemikiran itu baik juga. Itu baru dari segi hal yang nyatanya ya. Nah, gitu. Begitu juga dengan kopi. Dengan kopi atau dengan tanaman yang lainnya, ketika dia memiliki atau ditopang oleh tanah yang baik, punya nutrisi yang seimbang, maka itu akan besar kontribusinya bagi cita rasa kopi teman-teman. Oke. Itu kaitan antara tanah dan cita rasa. Terus yang ketiga apa Bang? Yang ketiga adalah terkait naungan. Naungan itu sangat perlu bagi kopi, ya kan? Naungan sangat perlu bagi tumbuhan kopi. Kopi bukanlah tanaman yang bisa tumbuh baik dengan paparan sinar matahari sepanjang hari. Dia butuh naungan sekitar 30-40%. 30-40%. Ya, 30-40%. Dengan adanya naungan tadi, jadi kopinya tidak gersang, tidak gosong gitu ya. Sehingga menjadikan proses pematangan buah bisa berjalan dengan optimal. Nah, itu tadi 3 hal yang terkait dengan starting quality. Jadi teman-teman mau tanam kopi apapun, kita lihat dulu faktor agronominya. Arabica, Robusta, Liberica, dia punya kondisi agronomi yang harus kita perhatikan dulu ya di awal itu. Masih ada 2 yang lainnya akan kita bahas insya Allah di konten selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.